utawi penyakit kang kaping 18 iku al-madhu ngalem-ngalem memuji-muji. Wa huwa utawi al-madhu memuji-muji manhiyun anhu iku dilarang fi ba'dil mawadhi'i ing dalam sebagian pira-pira tempat panggonan. Dalam beberapa kesempatan memuji-muji itu dilarang, haram. Amma zamu anapun utawi mencemooh, mengolok-olok, fahuwa maka iku utawi azamu al-hibatu adalah menggosip, wal waqi'atu lan nyacat. Wa qad dzakarna lan temen wis nerangaken sapa kita hukmaha ing hukume hibah wal waqi'ah. Wal madhu, jadi mengolok-olok, mencemooh itu tidak boleh, menyanjung-nyanjung pun itu dilarang dalam beberapa hal. Wal madhu utawi ngalem muji yadkhulu iku manjing hu ing madah. Situ afatin apa nenem pira-pira bahaya. Menyanjung terlalu tinggi itu bahaya-bahaya. Arbaun utawi papat bahaya, 4 bahaya fil madihi iku ing dalem wong kang memuji. Di orang ngaji ya itu ya mesti objektif. Mesti objektif, mesti bijak. Mesti bijak dalam memuji. Wasnatani utawi bahaya loro fil mamduhi iku ing dalem wong kang dipuji. Fa amal madihu anapun utawi wong kang ngalem, wong kang memuji. Fal ula moko iku utawi bahaya kang pertama annahu iku setuhune madih. Qad yufritu iku terkadang kebangetan sapa al madih. Terkadang orang memuji itu keterlaluan. Fayantahi sehingga nuli temuko sapa madih bihi kelawan madah, dengan cara memuji orang tersebut sampai ilal kadhibi maring goroh, sampai bersikap bohong karena saking tingginya memuji. Qala dawu sapa Khalid bin Ma'dan, man madaha imaman au ahadan bima laysa fihi ala ru'usil ashhad ba'athahu Allahu yaumil qiyamah yata'atharu bilisani. Man utawi sapa wong madaha iku ngalem-ngalem sapa man, menyanjung-nyanjung sapa man, menyanjung-nyanjung imaman ing seorang pemimpin au ahadan atau siapapun wonge, wong suwiji, bima kelawan pujian laisa kang ora ono apa ma, kang ora ono apa ma fihi iku ing dalem ahad, memuji pujian yang tidak ada pada orang tersebut, alias keluar sampai berlebihan. Dia memuji ala ru'usil asyhadi ing atase pira-pira sirahe para saksi, alias di kerumunan, di halayak ramai. Wah, kawanku ini orangnya begini. Wah, hebat sekali orangnya. Dipuji-puji. Menggonggong, mengonggrong. Ba'asa maka membangkitkan, nangekaken hu ing man Allahu subhanahu yaumil qiyamati ing dalam dina kiamat, ya ta'atharu hale gagap sapa man, gagap, bisa ngomong, tidak bisa bicara, bicaranya kesulitan, bilisanihi kelawan lisane man. Enggak boleh memuji keterlaluan. Maka itu kebanyakan terjadi bagi para penyair. Biasanya kalau para penyair itu kalau dia lagi senang menyanjung setinggi langit, kalau dia lagi benci membenamkan sedalam-dalamnya orang. Ini karakternya penyair. Maka wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Para penyair itu yattabi'uhumul ghawun, itu diikuti oleh orang-orang yang sesat, yang menyimpang. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Ini karakter para penyair Arab dulu begitu. Kalau dia lagi senang memuji orang lain setinggi langit, padahal bukan haknya, bukan haknya. Tidak pantas, tidak sepantasnya. Menghargai, niatnya menghargai, tapi menghargai sampai keterlaluan begitu nggak boleh. Merampas hak orang lain namanya, nggak boleh. Memuji secara subjektif, tidak objektif.
tidak objektif. Tidak objektif. Ini ya. Tingkatan orang segitu aja dipujinya kayak setingkat Imam Suyuti misalkan, itu dosa. Kamu yang dukung-dukungnya ikutan dosa. Menyanjung orang segitu-gitu aja, kamu sanjung, kamu hormati, kamu sanjung setinggi Imam Suyuti, setinggi sanjungan kepada Imam Suyuti, dosa kamunya yang menyanjung. Asaniyatu tawi kapingdo iku anahu setuhune kelakuan qad yadkhulu iku terkadang manjing atau sering manjing. Qad itu bermakna takfir, bisa sering kali manjing hu ing madih arya'u opo pamer, gunggungan, ganjen, supaya dianggap orang yang loyalitas, sebagai orang yang beragama dengan kuat, memuji orang lain dengan keterlaluan. Ini lagi ada orang yang lagi ditokohkan masyarakat, maka saya pun harus ikut-ikutan. Padahal dalam hatinya sih entah itu tokoh tersebut benar orang yang pantas disanjung atau tidak. Karena dia adalah tokoh, maka dia ikut-ikutan nyanjung. Ini namanya riya, supaya ganjen, supaya dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang loyal. Fa innahu maka setuhune wong madih bil madhi dengan cara nyanjung, muji, mudhirun iku lagi ngaton-ngatonaken lil hubbi kepada rasa cinta, padahal cinta kosong, cinta hampa. Cinta kosong. Tapi seolah-olah hatinya penuh akan rasa cinta, penuh akan rasa kagum, padahal kosong. Waqad la yakunu lan seringkali ora ono sapa madih mudmiran iku wong kang menyimpan lahu maring hub, wala mu'taqidan lan ora meyakini jami'ama ing sekabehane pujian, yakulu kang menyampaikan, kang ngomong sapa madihu ing ma. Fayasiru maka dadi sapa madih bihi kelawan pujiannya, sanjungannya, dadi iku muraiyan iku wong kang ganjen, wong kang riya, munafiqan tur wong munafik. Asali satu tawi bahaya kaping telu anahu iku setuhune kelakuan qad yakulu iku sering kali ngomong sapa madih, orang yang menyanjung sering kali menyampaikan ma ing pujian, menyampaikan ing pujian layatahaqqaqu kang ora yakin, kang ora membuktikan sapa madihu ing ma. Tidak yakin. Itu yang dipuji Supinah aja nggak hatam, tapi kamu menyanjungnya sebagai ahli fikih luar biasa. Nah itu kamu ikut dosa. Yang kamu puji itu ngaji Supinah aja nggak selesai, nggak hatam. Kamu anggap, kamu sanjung-sanjung, kamu sebar luaskan bahwa inilah ahli fikih orang zaman sekarang. Ahli fikihnya orang sini, namanya fulan. Ahli fikihnya orang zaman sekarang di daerah ini ya fulan itu. Padahal yang kamu sanjung itu tidak hatam Supinah acan-acan. Supinah aja, kitab yang segitu kecilnya gak hatam, kamu sanjung, kamu labeli setinggi langit. Ya jangankan sampai setinggi langit, kamu sebut dia ahli takrib aja, kamu udah bohong, itu namanya sudah berbohong. Wala sabila lan ora ono dalan iku maujud lahu kaduwe madih ilal ittila'i maring ngaweruhi alaihi ing atase ma. Ruwiya diriwayatkeun apa ana rajulan apa setuhune suwiji wong lanang madaha iku ngalem sapa rajul. Ada seorang, sebut aja A namanya, sebut aja si A, dia menyanjung rajulan ing suwiji lanang sejen, dia sebut aja B. Ada orang namanya A menyanjung si B indan Nabi ing dalam sandinge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nulitakon sapa Kanjeng Nabi lahu maring si A mau alaihi salam, wai hak celaka kamu, qotokta nugel sapa sira unuqa sahibika ing guluwe bature sira. Kamu sama dengan menyembelih kawan kamu yang namanya B tadi. Lau sami alamun krungu sapa B ha ing sanjunganmu
ma'aflaha ing madhah ing sanjungan kamu madhataka ma'aflaha maka ora untung sapa B. Jadi kalau orang itu kalau sudah disanjung itu berarti kan dia seolah-olah sempurna, telah baik, telah selesai. Padahal perjalanan belum selesai. Nah ini kan berarti membuat orang menjadi tersesat di tengah jalan. Perjalanan ini baru sampai patrol, tujuannya Jakarta, tujuannya ke Monas. Ada kawanmu baru nyampe patrol, kamu puji, kamu udah melakukan perjalanan yang sangat hebat, telah jauh sekali. Kamu bagus itu sudah bagus sekali. Perjalanan kamu sangat luar biasa. Akhirnya si B karena udah disanjung, yo berarti aku sudah sampai segini aja udah cukup. Sampai patrol saja saya sudah mendapat pujian. Sampai wilayah patrol Dermayu saja saya sudah mendapat pujian. Jadi tidak usah meneruskan sampai ke Jakarta sana. Tidak usah meneruskan sampai ke Jakarta sana, sudah sampai di sini aja. Lah ya namanya tersesat. Namanya tersesat. Orang Monas itu adanya di Jakarta. Kamu kok baru di patrol udah mau berhenti aja, sudah di sini aja. Ya selamanya kamu nggak akan ketemu dengan Monas. Sampai selamanya kamu tidak akan ketemu dengan Monas karena berhenti di patrol. Itu namanya sesat. Tersesat, tidak menemukan apa yang dicari, tidak menemukan alamatnya. Begitulah kemudian manusia, targetnya belum selesai karena disanjung oleh kawannya, udah berarti sampai di sini saja. Nah itu kan namanya sesat. Namanya sesat, tidak utuh. Ngaji baru setengah kamu puji-puji kawan kamu itu, kamu wah sudah alim, sudah begini, sudah begitu, ya udah. Akhirnya tidak diselesaikan. Ngajinya tidak diselesaikan karena sudah mendapat pujian. Segini aja udah bagus, ya udahlah sampai di sini saja. Sesatlah dia. Akibat ngaji tidak hatam, ya jadinya tersesat. Yaitu firqah itu kan bisa menjadi sesat ini akibat ngajinya tidak hatam. Orang Khawarij ngajinya tidak hatam, dia baca waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ini akibat ngajinya setengah-setengah. Jadi patokannya segitu gitu aja. Orang Khawarij menjadi orang yang keras. Bisanya orang Khawarij seperti apa, bisanya orang Murji'ah menjadi liberal itu bagaimana. Ini akibat ngajinya setengah. Tidak hatam. Tidak hatam. Unuqa sahibika lau sami'aha ma aflaha. Sumaqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ingkana lamun ana sapa ahadukum, sapa salah siji sira kabeh, la buddha iku ora kena la buddha ora kena ora iku madihannya. La buddha ora kena ora iku madihan iku kudu ngalem. Semisal ada kawanmu itu memang saking pengen memuji, maka dia mesti muji. Fal yakul moko becik ngucap sapa ahad, ahsabu fulanan. Ahsabu nyono sapa ingsun fulanan ing fulan. Saya kira fulan itu orangnya istimewa ya, begini-begini. Tapi wala uzaki ala Allah ahadan. Wala uzaki lan orang ngalem-ngalem, orang mensucikan, orang nganggep suci. Orang nganggep suci sapa ingsun ala Allah ing atase Allah ahadan ing wong suci. No, hakikatnya dia itu orang suci, orang bersih atau tidak itu saya tidak tahu. Menurut pandanganku, menurut perkiraanku Zaid itu orang baik. Tapi wallahu a'lam di sisi Allah ya. Ini namanya orang yang memuji dengan objektif. Orang yang memuji secara objektif, yaitu menurut perkiraan saya Zaid ini orang istimewa, orang baik-baik. Tapi wallahu a'lam di sisi Allah seperti apa saya tidak tahu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqa. Jangan kamu anggap suci diri kalian. Allah yang tahu. Kamu kan nggak tahu sesuci apa kawanmu, sesuci apa dirimu sendiri. Tidak tahu kan? Maka jangan kamu anggap suci, jangan kamu sanjung diri kamu, jangan kamu sanjung siapapun orang lain. Kamu tidak tahu kualitas orang. Kamu tidak tahu kualitas seseorang. Hanya Allah yang tahu.
fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Ini saya kira fulan itu baik, tapi saya tidak menganggap suci ingatasi Gusti Allah kepada siapapun. Hasibuhu utawi zat kang menghitung fulan, Allahu iku fulan. Ingkana lamun ono sepo ahad yara iku nganggep sepo ahad anahu ing setuhune fulan kadzalika iku kaya mengkono-mengkono bagus. Wa hadhil afatu utawi iki bahaya tatatarraku iku tumeka apa hadhil ayat ilal madhi maring sanjungan pujian bil ausafi kelawan sifat-sifat al mutlaqati kang mutlak yang sifatnya umum, allati tu'rafu kang diweruhi apa ausaf bil adillati kelawan piro-piro dalil indikasi indikator kakolihi kaya ucapane madih ucapan orang yang memuji innahu setuhune fulan muttaqin iku orang yang takwa, itu santri baik-baik, wa waraun orang yang wirai, wa zahidun orang zuhud, wa khajiran lan orang baik, wa malan kata-kata yajri kang bermakna kang lumaku, maksudnya lumaku kang bermakna apa ma majrahu ing dalem maknae innahu muttaqin waraun zahid. Fa amma idza qala anapun ing dalem nalika ngucap sapa madih ucape begini ra'aituhu yusalli bil lail wa yatasaddaqu wa yahujju fa hadhihi umurun mustaiqanatun. Fa amma idza qala anapun ing dalem nalika ngucap sapa madih ucape begini ra'aitu ningali sapa ingsun hu ing fulan yusalli hale salat sapa fulan bilaili ing dalam waktu bengi wa yatasaddaqu gelem sedekah sapa fulan wa yahujjulan gelem berhaji sapa fulan. Fa hadhihi maka utawi iki kata-kata umurun iku urusan-urusan mustaiqanatun kang dipastikan. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono al madhu bil awsaf. Qauluhu utawi ucapane madih innahu setuhune fulan adlu ridwan. Iku wong kang adil keridhoane alias orang objektif. Fa inna dzalika moko setuhune mengkono-mengkono madah secara khusus khafiyun iku samar. Fala yang bagi moko ora patut aya jazima apa yen to mantepaken sapa wong ki madih alqaula ing ngomong fihi ing dalam ikilah adlu ridwan illa ba'da khubratin angin ing dalam suwise penelitian batinatin kang apa namanya kang jero ai amiqin batinatin ai amiqatin. Sami'a pernah krungu Umar sapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu rajulan ing suwiji wong lanang anggaplah si A yufni hale ngalem sapa rajul ala rajulin ing atase si B. Faqala nulitakon sapa Umar asafarta ana ta pernah lelungan sapa sira ma'ahu ing dalam sertane B. Kamu si A memuji-muji menyanjung B, kamu pernah melakukan safar bersama tidak? Jadi orang itu kelihatan watak aslinya ketika melakukan perjalanan. Watak asli manusia, apakah dia kawan sejati atau tidak, apakah orang baik atau orang egois, kelihatan ketika melakukan perjalanan bareng. Kelihatan, ini patokannya Sayyidina Umar. Ya, boleh-boleh aja orang membuat patokan-patokan, tapi ini pengalaman Sayyidina Umar, pengalaman orang yang teliti. Sayyidina Umar itu orang teliti. Jadi orang itu bisa dianggap baik atau egois, orang yang tulus atau tidak, bisa dilihat ketika melakukan perjalanan bareng. Perangainya bagaimana? Kelihatan kalau sudah dalam perjalanan itu kelihatan semua watak aslinya. Tolak jauh sepo Umar lah kalau ngucap sepo si rojol si lah dia yang pernah melakukan jalan bareng nggak pernah. Semangat perangainya kelihatan lah boten pernah. Kala takon maning sapa Sayyidina Umar akholat ta ana ta pernah lukat campur sapa sirahu ing si B
sing rajul B fil mubayaati ing dalam jual beli wal muamalati lan muamalah. No, masalah duit gimana? Kamu pernah urusan duit dengan si B? No, bisa dilihat orang itu sepintar apapun wataknya kelihatan kalau masalah duit tuh. Masalah bab duit kelihatan semua. Orang jujur, orang jahat, orang apa gitu. Urusan duit udah. Urusan duit kelihatan. Kalau udah bab utang piutang kelihatan. Kalau orang sudah melakukan jual beli, wataknya kelihatan. Wataknya sudah kelihatan. Bab duit aja. Bab duit kelihatan semua. Kalau bab duit muamalah. Kalau jawab sepo la, dereng pernah muamalah barang, jual beli transaksi dengan dia nggak pernah. Iya kan? Orang yang makanya penjual pedagang itu orang yang tahu karakter manusia. Para pedagang itu tahu karakter manusia. Jadi orang berdagang itu belajar bersosial. Keuntungan orang berdagang itu dia mempelajari watak manusia. Jadi belajar psikologi, belajar sosial, belajar antropologi. Itu lihat dari pelajaran dagang aja, praktek berdagang aja. Barangkali teori antropologi, sosiologi, psikologi tidak ngerti, tapi para pedagang ini tahu. Meskipun secara teoretik tidak pernah belajar ilmu-ilmu tersebut, para pedagang secara praktis mengerti kejiwaan manusia, antropologi, ilmu kemasyarakatan yang ada di suatu tempat, tahu para pedagang. Maka jangan mensepelekan para pedagang. Jangan mensepelekan pedagang. Tahu semua watak manusia, pedagang. Pintar pedagang. Jadi jangan, ya perdagangan itu bukan sekedar dapat bati untung gitu aja, laba, bukan itu aja. Belajar psikologi pedagang. Pedagang sejati loh ya, pedagang sejati. Qala jawab seposi Allah dereng pernah. Qala jawab seposi Sayyidina Umar, fa anta ana ta utawi sira jaruhu iku tetanggae B. Jaruhu iku tetanggae B, sabahahu ing dalam waktu pagi, ing dalam waktu isuke B, wa masa'ahu lan waktu sore B. Qala jawab seposi la mboten. Faqala nuli jawab seposi Sayyidina Umar, wallahi demi Allah, alladzi la ilaha illahu, di mana tiada Tuhan selain Allah. La ora yakin sapa ingsun ka ing sira ta'rifu hale kenal sapa sira hu ing si B. Aku tidak yakin kamu kenal B. Kok sampai-sampainya kamu memuji-muji B? Itu pujian yang subjektif. Pujian yang tidak adil, pujian yang tidak muncul dari keadilan. Itu adalah pujian yang muncul dari emosional. Itu pujian yang keluar dari emosional. Dan kemungkinan bohong, tidak akurat, itu sangat mungkin sekali. Kalau sudah emosional kan, orang kalau sudah emosional tuh, waduh, suami istri, aduh kita kuduwe suami kok masya Allah langkah bagus-bagus ya, blesak kan, wis bocah blesak, blenak, apa gitu aja semua. Ini akibat orang yang sudah terbawa emosi kan begitu. Suami itu nggak ada bagus. Ya sama juga, yang marah suami ya istrinya pun blesak kabeh, kata blesak kabeh. Tapi kalau lagi cinta, aduh, semuanya itu indah. Semuanya indah. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Pandangan keridhaan, pandangan cinta itu tumpul untuk melihat kekurangan. Jadi yang terlihat itu baik semua, indah semua. Ini namanya emosional, pandangan emosional. Emosional. Jadi kira-kira kita memandang itu secara objektif, memuji-muji itu kita objektif, menilai orang itu objektif, tidak subjektif, tidak emosional, tidak sentimental, tidak sentimen. Kalau orang sentimen, wah ya
dalam ilmu hadis tidak terpakai. Orang yang sentimen itu tidak terpakai. Tidak terpakai karena dia otomatis tidak adil dalam menilai. Arabiatu tawi bahaya kang kaping papat iku anahu iku setuhune wong madih qad yufarrihu iku sering kali gawe seneng bungah gawe bungah sapa madih al mamduha ing wong kang dipuji wa huwa padahal wa huwa hale utawi mamduh zalimun iku ternyata wong zalim. Ternyata wong zalim au fasikun atau wong fasik. Orang fasik, orang zalim kamu puji setinggi langit. Sepertinya penyelamat dunia, sepertinya malaikat. Wa dzalika utawi mengkono tafrihul mamduh wa huwa zalim ghairu jaizin iku ora benar, haram begitu. Ya tapi kan saya membahagiakan hati orang, menghargai orang lain. Tidak boleh begitu, merusak sistem. Jadi yang namanya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Syafi'i tempatkan posisinya sebagai seorang mujtahid mutlak. Bahkan kita menganggap setara antara Imam Nawawi dengan Imam Syafi'i itu aja sudah zalim. Kan sama-sama orang alimnya, sama-sama itunya, sama-sama hebatnya. Meskipun sama-sama hebat, orang adil itu menempatkan segala sesuatu, memposisikan manusia sesuai dengan porsinya. Jangan sampai kita memposisikan Imam Syafi'i di tempat bawah. Imam Syafi'i harus di atas. Nah itu harus di atas. Di atas siapa? Di atas Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Suyuti, Syekh Zakaria Al-Ansari. Harus di atasnya. Bukan berarti saya namanya wah itu sih namanya menilai-nilai, membeda-bedakan orang alim. Kan katanya la nufarriqu baina ahadim minhum kan. Kata Quran itu kan tidak membeda-bedakan. Iya, meskipun tidak membeda-bedakan dalam hal Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu nabi semua, orang-orang baik, tidak kita beda-bedakan. Tapi bahwa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, harus paham. Bahwa nabi kita itu posisinya adalah posisi tertinggi, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertinggi. Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anis syiqaqi. Kata Syekh Jabarotat Tauhid Syekh Ibrahim Al-Laqani. Manusia terbaik secara mutlak adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan disamakan dengan nabi-nabi dan rasul yang lain. Kok disama-samakan? Itu zalim namanya. Itu namanya zalim. Namanya zalim. Tidak membeda-bedakan dalam hal Nabi Yunus, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Idris, semua adalah orang-orang baik, tidak dibeda-bedakan. Tapi bahwa ada kisi-kisi di mana manusia itu berbeda, maka Nabi Muhammad itulah yang teratas. Namanya adil. Namanya adil, menempatkan manusia, menyikapi orang lain sesuai dengan tempatnya. Jadi menempatkan manusia, menempatkan sesuatu apa benernya. Dicontohkan orang yang tidak adil alias orang zalim itu misalkan naruh peci di dengkul. Lagi duduk begini, duduk. Pecinya ditaruh gini. Zalim namanya. Zalim. Dicontohkan dalam kitab-kitab. Orang peci itu posisinya di atas, kamu taruh di dengkul, itu sudah kezaliman. Apalagi menempatkan Imam Suyuti dianggapnya sama dengan ustad-ustad begitu. Zalim kamu. Harus beda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Beda antara orang yang alim dan orang yang tidak alim. Jangan hanya karena orang yang tidak ngaji itu bangun pesantren atau bisa merekrut jamaah banyak, kamu anggap dia setara dengan Imam Suyuti. Zalim kamunya. Zalim. Jadi keadilan itu menempatkan sesuatu, menempatkan orang sesuai dengan porsinya. Menempatkan orang dengan porsinya.
Iya. Maka kepada orang yang lidahnya lidah kadal alias menilai makanan sing penting waran, yang penting kenyang, haram kita memberikan makanan bonseri kepada dia. Kasihnya bolet aja, kasih bolet sekarung nggak apa-apa, jangan dikasih jaburan bonseri, nantinya itu zalim, karena dia tidak kerasa baal lidah. Orang yang lidah baal alias tidak bisa tidak bisa merasakan sensasi seni suatu kuliner, haram kita kasih makanan bonseri. Kasihnya boleh aja satu karung tidak apa-apa, yang penting kenyang. Kasih aja singkong ubi nggak apa-apa. Tapi kalau kamu kasih kue bonseri, wah itu jangan. Percuma aja. Percuma aja. Nih, adil, kita bicara tentang keadilan. Tidak boleh zalim. Jadi manusia tidak boleh zalim. Ini dikatakan tuh, menyanjung orang-orang yang zalim, menyanjung orang yang orang brengsek, fasik itu orang brengsek kok disanjung-sanjung, diposisi-posisikan sebagai imam. Wah, kamunya yang zalim, kamu yang mendukungnya ikut mendapat neraka. Wah, ya sama aja, semuanya yang mendukungnya dapat siksa neraka kabeh. Ada orang misalkan kualitas Bang Mandor, dia bergaya berkostum sebagai imam besar. Nah, yang berkostum sebagai imam besarnya dosa, pendukungnya ikut neraka juga. Dolim semua. Ikut dolim semua. Jadi bukan hanya orang yang ganjennya aja, kamu yang mendukung orang ganjen ikut dolimnya juga, ikut nerakanya juga. Maka harus adil dalam segala apapun. Pengen jadi imam besar, ada keadilannya, ada objektivitasnya. Apa? Aqra'ukum bi kitabillah, ahaqukum bil imamah, falya ummakum aqra'ukum bi kitabillah. Ingin jadi imam, kamu harus jadi aqra' tentang kitabillah. Paling banyak, paling itqan hafalan Qur'annya, paling dalam pemahaman Qur'annya. Silahkan jadi imam. Kalau tidak begitu, kamu hafal Quran tidak, paham Quran tidak, ngaji pada belepotan gitu, maju-maju jadi imam. Padahal di belakang masih ada orang alim, zalim kamunya. Tapi saya dapat pendukung banyak, menjadikan saya jadi posisi imam. Pendukungnya ikut zalim semua. Pendukungnya ikut zalim semua. Semua ada takarannya, semua ada porsinya, semua ada keadilannya, ada hitungannya semua. Tidak bisa orang seenaknya sendiri nyerobot jadi imam, pemimpin agama, apalagi sampai imam yang besar. Apalagi yang lebih penting itu imam yang benar daripada imam besar. Yang lebih penting lagi adalah imam yang benar. Imam yang benar itu apa? Aqra'ukum bi kitabillah. Fa'intasawau, kalau kalian seimbang, ya fa'a'lamakum bisunati Rasulillah. Seleksi lagi. Mana yang paling ahli hadis? Setelah tadi mana yang paling ahli Quran, seleksi lagi. Mana yang paling alim dalam bab ilmu hadis? Ada keseimbangan lagi. Fa'aqdamukum hijratan, yang paling duluan hijrahnya, yang paling duluan ngajinya, yang lebih senior ngajinya. Sama-sama seniornya, sama-sama ahli Quran hadisnya, seleksi lagi. Asanukum, yang paling sepuh usianya. Tuh, ini cari dalam hal mencari objektivitas. Rasulullah sampai segitu detil kan? Sampai segitu detilnya dalam hal mencari keadilan, objektivitas. Rasulullah sampai segitunya. Wa ghairu dzalika ghairu jaizin. Qala dawu sapa Rasulullah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha satuhuna Gusti Allah taala yaghdabu. Iku benci sapa Allah, murka sapa Allah, idza mudiha ing dalem nalika disanjung al fasiqu sapa wong brengsek. Orang brengsek kok dipuji-puji. Disanjung-sanjung.
Wa qala dawu sapa Al Hasanu Imam Hasan, man utawi sapa wong da'a iku mendoakan sapa man, mendoakan baik li zalimin kanggo wong zalim. Orang zalim itu ya tadi kualitas, antara kualitas dan penampilannya tidak sesuai, itu namanya orang zalim. Antara kualitas dan penampilannya tidak sesuai, itu orang zalim. Orang begitu kok kamu sanjung-sanjung, kamu doakan bitulil baqai, kelawan panjang umur, semoga panjang umur. Faqad ahabba, moko temen seneng sepuman ayyuksa ing yen to dilawan dimaksiati Allahu subhanahu Allah taala fi ardihi ing dalam bumi Gusti Allah. Berarti dia ridho akan adanya sistem yang rusak di bumi Allah. Orang yang menyanjung orang zalim sama dengan dia ridho adanya kerusakan sistem di muka bumi. Wa zalimu utawi wong zalim al fasiqu yang brengsek, yang bagi iku patut ayu dhamma apa yen to dicemooh sapa az-zalimul fasiq, tujuane liyat tamma supaya kepikiran, supaya pusing sapa az-zalimul fasiq, wala yumdaha lan ora dipuji sapa az-zalimul fasiq, liyafraha supaya bungah sapa az-zalim al-fasiq. Wa amal mamduh wallahu a'lam bishawab.